Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sutradara Capung Terbang. Di channel ini, channel yang membahas informasi dan trik kehidupan sehari-hari, serta konten membaca buku syar'i untuk menambah ilmu agama Islam kita agar dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Nah, teman-teman, saya akan meneruskan masih dari Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, karya dari Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Karena kemarin kita sudah membahas kekuasaan di seluruh penjuru Arab, kita sekarang akan melihat bagaimana kondisi politik di Arab tersebut. Maka jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Kondisi politik. Kami telah menjelaskan tentang para penguasa di Arab. Sekarang kami akan menjelaskan secara ringkas secara kondisi politik di kalangan mereka. Kondisi politik di 3 wilayah di sekitar Jazirah Arab merupakan politik yang lemah dan menurun. Tidak ada lebihnya. Manusia bisa dibedakan antara tuan dan budak, pemimpin dan rakyat. Para tuan, terutama tuan yang terhormat, berhak atas semua harta rampasan dan kekayaan. Sedangkan bawahan mereka dikenai segala macam upeti dengan istilah lain yang lebih jelas. Rakyat bisa diumpamakan ladang yang harus mendatangkan hasil lalu diserahkan kepada pemerintah. Selanjutnya, para pemimpin menggunakan kekayaan itu untuk foya-foya dan mengumbar syahwat. Sedangkan rakyat yang kebutaannya semakin terpuruk dan mendapatkan kezaliman dari segala sisi, mereka hanya bisa merintih dan mengeluh. Tidak berhenti sampai di sini saja. Bahkan mereka masih harus menahan rasa lapar, ditekan, dan mendapatkan berbagai macam penyiksaan dengan sikap diam, tanpa mengadakan perlawanan sedikit pun. Kekuasaan yang berlaku saat itu adalah sistem diktator. Banyak hak yang hilang dan terabaikan. Sementara itu, kabilah-kabilah yang berdekatan dengan wilayah-wilayah ini tak pernah merasa tentram, karena mereka juga menjadi mangsa nafsu dan berbagai kepentingan. Karena itu, mereka kadangkala harus masuk wilayah Irak dan Syam. Kabilah-kabilah di Jazirah Arab tidak pernah rukun. Mereka lebih sering diwarnai permusuhan antar kabilah, perselisihan rasial dan agama. Sehingga salah seorang pemikir mereka berkata dalam syairnya, "Aku hanyalah sesuatu yang dicari, jika ketemu, ketemulah ia. Dan jika ia tidak ketemu, tidak ketemulah ia." Mereka tidak mempunyai seorang raja yang memberikan kemerdekaan atau sandaran yang bisa dijadikan tempat kembali dan bisa diandalkan saat menghadapi kesulitan dan krisis. Adapun kekuasaan di Hijaz di mata bangsa Arab memiliki kehormatan tersendiri. Mereka melihat kekuasaan di Hijaz sebagai pusat kekuasaan agama. Sebenarnya, kekuasaan itu merupakan campuran antara unsur keduniaan, pemerintahan, dan agama yang berlaku di kalangan bangsa dengan istilah kepemimpinan agama. Mereka berkuasa di tanah suci dengan sifat sebagai kekuasaan yang mengurus para peziarah Ka'bah dan pelaksanaan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam.
Mereka mempunyai aturan tentang masa jabatan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang menyerupai sistem parlemen pada zaman sekarang. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, sayangnya kekuasaan ini sangat lemah dan tidak mampu mengemban beban, sebagaimana yang terjadi saat peperangan melawan orang-orang Habasyah. Nah teman-teman, seperti itu kondisi politik dari bangsa Arab ya. Nah, bangsa Arab kemarin sudah sempat kita bahas juga tentang pemerintahan yang seperti sistem parlemen pada zaman sekarang saat ini sudah dibentuk ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum lahir ya. Maka dengan kita membaca seperti ini kita akan lebih tahu dan paham bagaimana kondisi-kondisi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan diutus sebagai Nabi dan Rasul Allah. Maka jika teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Jika ada kesalahan itu murni dari saya memohon maaf. Jika ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.